Bang Ustadz, saya salah satu penggemar Pak Ustadz. Waduh, abangnya Kristen tapi penggemar saya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Jangan-jangan nanti ya insya Allah jadi mualaf ya, doakan aja ya teman-teman dapat hidayah, amin ya, amin. Bukan begitu Pak Ustadz. Kayak gimana yang betulnya? Kita kan sebangsa dan setanah air, apalah arti sebuah persahabatan. Kalau hanya gitu. langsung berbicara yang terlalu yang menusuk jantung pertahanan. Wah. Apa yang perlu saya obati? Nggak ada sih yang perlu diobati. Cuma saya sering mengikuti Bang Ustadz, abang lah ya, karena mungkin lebih tua saya, mohon maaf ya. Jadi saya sering mengikuti. Cuma kalau tamu-tamu Pak Ustadz tuh selalu kenapa Kena pelanggaran, iya. pendapatnya pasti nggak ada yang sesuai sama harapan Pak Ustadz seperti itu. Nanti kalau mungkin Pak Ustadz jawab saya nggak bakal sesuai lagi jawabannya dengan harapan Pak Ustadz. Loh. Saya itu tidak memaksakan jawaban. Ya, yang penting kan saya bacakan yang tertulis. Yang tertulis kan udah bahasa Indonesia toh. Ngapain lagi dipleset-plesetkan, dipelintir-dipelintirkan kan gitu. Tapi izin bertanya Pak Ustadz. Silahkan. Masuk ke room Pak Ustadz itu kan, ya saya memahami, saya juga pengguna akun TikTok, walaupun pemula. Tapi kok bisa saya diterima Pak Ustadz? Hah? Nggak ada labelnya di bawah itu, ini pemula, ini senior, ini bodoh, ini pintar, nggak ada di bawah tuh. Atau di bawah tuh ini Islam, ini Kristen, nggak ada juga tandanya. Jadi acak aja gitu. Cuma kan ada syaratnya buat masuk ke room Pak Ustadz, kita memahami selaku pengguna akun TikTok. Tapi kok saya bisa, saya syukur alhamdulillah Pak Ustadz, jujur aja. Ya, syukur alhamdulillah katanya. Aku jujur aja. Syukur alhamdulillah. Kristen syukur alhamdulillah, teman. Ya, syukur alhamdulillah. Saya punya saudaraku banyak orang Muslim, tapi harus saya menghormati keberadaan itu, keberagaman itu. Harus saya menghormati. Nggak boleh ada yang tercederai. Harus saya menjaganya. Begitu Pak Ustadz yang saya hormati. Itu kan padahal dari apa? Dari hatinya sendiri, refleks kan kayak gitu waktu ngomong syukur alhamdulillah. Kan kayak gitu ya. Kira-kira ada pertanyaan apa nih yang menurut Anda membingungkan? Pertanyaan saya sih nggak terlalu mau bingung karena saya pahami kalau Pak Ustadz itu bukan levelnya saya. Pak Ustadz jauh lebih pintar di atas saya. Saya harus mengakui itu. Kenapa? Supaya nanti saya terkesan so tahu. Jangan, saya nggak mau. Padahal nanti kalau dites malah saya kopong, nggak ada isinya gitu ya. Lebih baik saya merendahkan diri dalam arti mengakui kelebihan saudara Pak Ustadz daripada apapun nanti yang kita bahas tentang pemahaman antara dua iman yang kita percayai. Seperti itu Pak Ustadz. Iya, nggak apa-apa. Ya kan kita tanya jawab hal biasa kan kayak gitu. Takutnya saya nggak sanggup jawab Pak Ustadz. Waduh. Ya nggak apa-apa kalau mau nanya Islamnya aja nggak apa-apa udah ya. Nggak saya tanyain Kristennya, tapi saya mirror aja gitu. Ya. Lebih baik aku ditanya walaupun nanti nggak sesuai jawaban saya buat Pak Ustadz daripada saya bertanya nanti mungkin pertanyaan saya tidak sejuk, bisa juga nggak nyaman, nggak bisa membuat hati para penonton menjadi mungkin nggak nyaman. Saya harus menjaga itu, saya nggak mau. Ya dari cara Anda bicara aja, Pak ya, Anda itu orang yang mumpuni, orang yang pintar gitu. Itu ciri-cirinya. Ya. Alhamdulillah Pak Ustadz. Kira-kira ada pertanyaan apa yang menurut Anda aneh gitu di Islam atau apa gitu yang belum Anda tahu gitu? Ya mohon maaf dulu, saya lebih pertanyaan personal Pak Ustadz yang saya hormati. Pak Ustadz itu belajar agama Kristen itu dari mana Pak Ustadz ya? Kok bisa ada pemahaman yang boleh masuk di akal juga sebagian, tapi nggak semuanya Pak Ustadz ya. Sorry to say, saya harus katakan di sana. Cuma kalau saya ikuti terus, saya hampir tiap hari ngikuti Pak Ustadz. Kadang istri saya, lu ngikutin apa sih kamu katanya? Belajar, nggak ada batasnya. Saya bilang sama istri seperti itu. Masuk ke rumah Pak Ustadz aja, syukur alhamdulillah. Jangan kau bilang, ngapain sih belajar? Belajar nggak boleh dibatas-batasi. Itu pemahaman dari saya. Akhirnya istri saya paham. Betul. Iya, jadi seperti itu. Belajar itu nggak perlu dibatas-batasi. Betul tuh, mantap Pak. Tapi Pak Ustadz malam ini ganteng banget, pakai banget saya.
Wah, ini filter filter doang ini, Pak. Iya Iya, dari kalau aslinya ini kok kopi ya sama muka saya sama warnanya gitu. aku bertanya dulu sedikit Pak Ustadz, sedikit aja. Ah, Kenapa bisa saya diterima sama Pak Ustadz yang berlapang dada mungkin untuk menerima yang sangat dari kelayakannya aja belum ada saya mencet-mencet sesuatu tapi diperbolehkan masuk ke rumah Pak Ustadz. Pak, gini Pak, saya Ah, memandang manusia itu ya, memandang manusia selain saya ya, itu sama semua. Karena di dalam Islam semua manusia itu sama, nggak ada tinggi rendahnya. Beda bajunya, beda kerjaannya. Baju kan beda pangkat kan kayak gitu ya. Kan maksudnya kayak gitu, beda baju, beda kerjaannya. Tapi di mata Allah Subhanahu wa taala ya, apabila semuanya yang pemulung masuk masjid, yang polisi jenderal masuk masjid, yang TNI jenderal juga masuk masjid, semua sama di hadapan Allah. Ya, maka dari itu ya siapa tahu ya Anda naik ke sini kan ya ingin belajar ya boleh kan tanya jawab atau hanya sekedar ngobrol ngobrol gitu boleh juga. Karena apa Pak? Barang-barang dunia itu kami nggak penting seperti jabatan, harta ya. Yang penting itu apa? Yaitu takwanya kepada Allah. Itu yang membedakan antara manusia berbeda dengan manusia lainnya. Yaitu apa? Takwanya, bukan jabatannya, bukan hartanya, bukan ilmunya. terima kasih Pak Ustadz, tapi namun saya harus menghargai kesempatan ini untuk boleh bertanya langsung sama Pak Ustadz. Saya sangat berhormat. Silahkan Bapak. Aku punya saudara. Saudaraku ini awalnya nikah di Muslim. Ya, dengar Mhm. Pak. Tapi setelah di perjalanan sudah berumah tangga, punya anak 4. Abangku ini yang Muslimnya ya, sudah baru belum lama tuh haji tahun ini, Mhm. bulan kemarin Pak Ustadz. Maksud Oke. saya mau terangkan kakak saya itu Kristen, anaknya 4, 2 Kristen, 2 Muslim. Hmm. Bagaimana secara keimanan atau bagaimana cara Pak Ustadz untuk memberikan jawaban didengar banyak umat sekarang ini, termasuk saya narasumber sebagai tamu kecil Pak Ustadz. Pak, saya mohon maaf kakaknya itu nikah beda agama gitu. Nikahnya kalau di awal mereka nikah di secara Islam, ya, Islam. Oh, ya, secara Islam. ya. Tapi Namun anaknya di dari tengah mana perjalanan tiba-tiba jadi Kristen anaknya? dua mengikuti abang itu, 2 mengikuti kakak itu. Oh, mereka bercerai. Bukan rukun, bahkan Rukun? logo di lambang rumah pun apa tuh yang tulisan Arab itu Pak Ustadz? Saya kurang Heeh. paham. Mungkin tulisan Allah gitu ya. Iya, Ada di heeh. pintu kamar abang saya. Tapi mereka berdua di kamar itu. Tapi di bagian satu kamar yang lain ada Atau begini kayak Pak gini, Ustadz. Ah, ah, atau begini, biar saya cepat nangkap gitu ya. Menikahnya Islam. Ya, eh, setelah eh, menikah secara Islam lalu istrinya balik ke Kristen gitu. benar Pak Ustadz. Anaknya mengikuti kakak itu jadi Kristen 2 orang. Mhm. Sepasang juga. Yang ngikutin abang sepasang juga. Baik. Cewek cowok. Iya, jadi begini Pak, ya kalau dia kembali ke agamanya yang dulu, anaknya itu nggak ada urusan, ya gitu ya, mau ikut bapaknya atau ibunya. Tapi yang 2 Kristen tadi, ya Mm-mm. itu ibunya kan yang mengajak gitu ya, itu kan hak dari mereka kan kayak gitu, ya mengikuti agama ibunya, hak dari mereka kayak gitu. Kalau ikut agama ibunya, cuma yang jadi masalah itu adalah di status pernikahannya otomatis menjadi batal gitu. Batal, Ah, batal maksudnya secara itu cerai secara otomatis dalam agama. Quran surah Al-Baqarah ayat 221 wala tunkihul musyrikati hatta yu'min. artinya Jadi nggak boleh kita itu menikah beda agama. Kalau sudah menikah lalu dia kembali berarti dia cerai secara agama. Ah gitu. tetapi perbedaan itu terjadi setelah di tengah perjalanan Pak Ustadz. Bukan Iya. di awal. Bukan di awal, yang di awal sah halal mereka berhubungan halal, tapi ketika istrinya balik ke Kristen, maka tidak halal lagi mereka untuk berhubungan gitu. Gitu. Kalau anaknya nggak masalah mau ikut ibunya atau ikut bapaknya, karena apa? Anak itu tergantung dari orang tuanya. Setiap anak yang dilahirkan itu fitrah.
kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, ya, setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan suci. Tetapi yang menjadikan Islam, terus Yahudi, Nasrani itu adalah kedua orang tuanya. Ah, jadi kayak gitu. Oh, Iya, jadi kalaunya secara negara itu masih sah ya Pak ya. Tapi secara agama mereka otomatis telah bercerai gitu. oh, secara agama masih sah, namun Secara 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 agama udah cerai, secara negara, administrasi negara, surat menyurat itu oke, oke. masih diakui negara gitu. Baik Pak Ustadz, udah Pak Ustadz jawab tentang hal itu. Jadi saya dan saudara-saudara yang lain tidak mau lagi masuk ke ranah yang sifatnya sensitif ya Pak Ustadz ya. Nggak apa-apa kalau bertanya seperti itu kan sebagai pengetahuan dan pengingat bagi saya juga gitu. Baik, karena saudara-saudara juga nggak bisa apa menjawab, bahkan nggak paham. Aku ngerti itu, aku nggak ngerti itu. Rata-rata seperti itu Pak Ustadz. Iya 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 iya. Kira-kira ada lagi yang mau dipertanyakan nih? Ada Pak Ustadz, karena kan saya bilang saya salah satu yang suka mengikuti, walaupun memang susah masuk ya, saya harus mengatakan itu susah masuk ke room Pak Ustadz. Apalagi belum membuat kode-kode yang kita pikirkan di. Oke, Pertanyaannya, apalagi saya tuh? pernah sering kali saya mengikuti Pak Ustadz, ada yang bertanya di narasumber yang bertanya sama Pak Ustadz, cuma Pak Ustadz keras menjawab dengan mungkin itu memang prinsip, sudah prinsip dan mungkin kenyataan yang ada di pikiran Pak Ustadz. Jawaban begini, pertanyaan begini, waktu saya ingat belum lama. Bisa nggak Pak Ustadz berhenti untuk live seperti ini? Kata narasumber ini. Mungkin dia Nasrani kalau nggak salah Pak Ustadz. Ya, Lantas kata Pak Ustadz, saya mau berhenti apabila saudara-saudara Kristen, apologet Kristen berhenti memburuk-burukan mengata-ngatai agama kami sebagai Muslim, seperti itu, Pak Ustadz. Saya ingat. Kira-kira apakah benar perkataan Pak Ustadz itu? Bila mana semua yang ruet-ruet itu, yang bercuar-cuar itu, yang berkuar-kuar itu, demikian adanya Pak Ustadz, kira-kira akan terjadi nggak yang dimaksud Pak Ustadz itu? ya agak susah sih Pak mewujudkan tiga hal itu. Saya pernah janji kan sama kawan-kawan kita yang Kristen ya. Saya katakan bahkan janji saya juga untuk Muslim gitu. Bukan cuma untuk kawan-kawan Kristen. Apabila tiga hal dilakukan oleh internal Kristen, maka saya tidak akan membahas lagi tentang lintas agama, kata saya. Ngapain saya bahas tentang lintas agama lagi? Karena apa? Tidak ada lagi istilah agama kita di agama orang lain, kan kayak gitu. Nah, tiga hal itu apa saja? Ya tadi, ya di media sosial, oknum-oknum Kristen yang merusak toleransi, itu harus dibungkam oleh gerejanya sendiri, kan kayak gitu. Seharusnya perbaikannya dari internal Kristen dulu gitu. Nah, contoh ya oknum-oknumnya itu ya saya nggak perlu sebutkan satu persatu. Mungkin Anda juga udah tahu kan kayak gitu. Ya, terus yang kedua dari Aceh sampai Merauke, ya dari Sabang sampai Merauke, ya banyak rumah umat Islam diketuk-ketuk lalu ditawari untuk menjadi murtad. Nah, ini kan tidak sesuai dengan perundang-undangan atau aturan negara kita. Tidak boleh menyebarkan agama kepada yang sudah beragama. Ini kan sebuah pelanggaran juga dalam negara. Masa rumah Muslim orangnya udah punya agama Islam, lalu diketuk pintu rumahnya, ditawari nih dengan buku, lalu dikasih bantuan. Banyak di YouTube Pak, cari aja. Banyak. Nanti Bapak cari silahkan. Misionaris tertangkap kayak gitu. Banyak. Oh iya. Banyak, enggak satu dua videonya gitu. Terus juga yang ketiga, istilah-istilah agama Islam yang diambil oleh kekristenan. Contoh seperti kosakata Alkitab kan. Nah, Alkitab itu kan nama lain dari Al-Quran kami gitu. Tapi kok tiba-tiba dinamakan Alkitab? Yang mana teman-teman kita yang Kristen, apa makna Alkitab, dari mana sumbernya kosakata itu tidak mengetahui Pak. Coba saya tanya Bapak, tahu nggak Alkitab itu berasal dari bahasa apa? Ya kalau al itu bagi pemahaman saya ya permulaan seperti itu. Ya, namun secara kamus besar bahasa Indonesia, kalaulah teman-teman, ya katakanlah abang sendiri ya, mengatakan kalau kata Alkitab, Al-Quran, kalau kata Alkitab itu sesuatu kata yang dicuri oleh bagi kami orang Kristen, seperti itu Pak Ustadz. Tapi bagaimana kami harus menjawab itu? Pasti
jawabannya tidak menyenangkan bahkan itu. Begitu Pak Ustadz. Ya nggak apa-apa Pak. Ya kebanyakan kawan-kawan kita yang Kristen itu tidak mengetahui dari mana kosakata itu berasal gitu. Kosakata Alkitab itu ya Pak ya nama lain dari Al-Quran. Alkitab itu kalau yang depannya al ya Pak ya, itu pasti Ya. bahasa Arab gitu. Nggak ada bahasa di dunia depannya al, bahasa selain Arab. Pasti Arab bahasanya Alkitab. Karena dalam kaidah ilmu bahasa Arab itu adalah isim ma'rifah gitu. Ada ilmunya kayak gitu. Tapi teman-teman kita yang Kristen nggak mengetahui hal itu gitu. Oh, taunya nama buku, nama kitab suci kita Alkitab. Kayak gitu aja. Padahal dia ada kaidahnya. Nah, saya jelaskan sedikit Pak tentang masalah Alkitab nih ya. Alkitab itu berasal dari kosakata kataba, bahasa Arab yang artinya bisa tulis, bisa juga buku, ya, bisa juga kitab, bisa juga ketetapan, bisa juga kewajiban. Tergantung konteks kalimatnya, penggunaan katanya gitu. Dia berasal dari kosakata kataba. Kalaunya di dalam agama, kalau kita larikan apa yang dimaksud Alkitab, Alkitab itu adalah pewahyuan dari Tuhan, ketetapan dari Tuhan, ya, yang Maha Esa, yang satu-satunya yang patut disembah, yang mengutus para rasulnya. Jadi 100% yang dinamakan Alkitab itu firman Tuhan. Tidak ada dari kesaksian, penyelidikan, nggak ada kayak gitu. Kalaunya ada penyelidikan, isinya adanya kesaksian di dalam kitab itu, nggak lolos dinamakan Alkitab. Alkitab itu harus 100% firman Tuhan. Artinya apa? Ketetapan dari Tuhan. Itu maksud Alkitab. Yang penting ya nanti kalaunya di Indonesia kalau Anda dengar aluminium bahasa apa? Jangan dijawab bahasa Arab. Iya, aluminium bahasa apa? Bahasa Indonesia itu aluminium. Mentang-mentang al juga depannya aluminium. Nanti dibilang bahasa Arab pula tuh. Aduh. Iya, alkohol. Alkohol bahasa apa? Bahasa Arab. Aduh, kan kacau. Al juga depannya. Kita nggak bakal sebotol itulah, nggak Pak. Benar, Iya. benar. Jadi kayak gitu Pak. Jadi kosakata Alkitab itu yang namanya kitab Alkitab adalah ketetapan dari Tuhan semesta alam yang dia turunkan kepada para rasulnya gitu. Baik Pak Ustadz, saya terima kasih untuk keterangan hal itu. Saya lebih kepada dalam satu kepastian kata Pak Ustadz bahwa kata Alkitab itu tolong umat Kristen jangan memakai kata al karena didasari dengan awal kata Al-Quran, begitu Pak Ustadz. Kira-kira apakah menurut Pak Ustadz aja saya sampaikan, balikan pertanyaan kepada Pak Ustadz. Kira-kira hal yang sudah terjadi ini, bagaimana kira-kira ruang seperti apa yang bisa membuat sesuatu solusi untuk bisa kami sebagai umat Kristen tidak memakai kata al? Kira-kira ada nggak solusi lain? Kan Tuhan paling kata dari awal bahasa Melayu ya kalau nggak salah. Melayu berarti menuankan kita menuankan kepada sesuatu yang kita yakini, kita agungkan. Baik, jadi gini Pak ya, kalau mau bagus ya, satu, kembali ke teks aslinya Yunani gitu. Yang kedua, ya cari penerjemah yang jujur. Nah, gitu, cari penerjemah yang jujur. Kembalikan semuanya ke dalam bahasa Yunani, lalu cari penerjemah Yunani ke Indonesia, tapi yang jujur penerjemahnya. Gitu. Saya rasa harus saya mengakui bukan kapasitas seorang diri saya untuk mengotak-atik hal yang sebesar itu Pak Ustadz. Ya, namun iya, tapi Pak itu Ustadz kan sudah menyuarakan di sini, sudah menyuarakan. Namun beberapa kali saya dengar tetap Pak Ustadz bertahan pada statement Pak Ustadz sendiri bahwa harus jangan memakai kata curian itu gitu Pak Ustadz. iya, kita kan seharusnya dalam beragama itu mempunyai pendirian toh Pak, mempunyai ciri khas kan juga ya dalam agama tersebut. Kan kayak gitu. Ngapain coba berkamuflase? Kan kayak gitu. Ngapain? Coba kalaunya Islam punya kitabnya dari bahasa Arab. Ya sudah, ya dia menggunakan bahasa Arab. Kalau Kristen dari Yunani kan gitu.
Ya silahkan kalau mau ke teks asli Yunani dipakai gitu dalam gereja. Jangan Kristen di Indonesia malah menyebut Tuhannya namanya Allah, kitabnya Alkitab. Udah kagak nyambung gitu loh. Malah ke Arab-Araban jadinya menyerupai Islam. Itu. Coba Bapak, kemarin ada orang Hindu Bali naik ke sini juga. Ketika Kristen di Bali kayak gimana? Sebutan Yesus aja berubah. Sang Hyang Widi Yesus. Mungkin Bapak baru tahu. Di kitab Bali dalam bahasa Bali Sang Hyang Widi Yesus. Kok bisa gitu, Pak? Nggak tahu juga, menyamar kayak gitu agar dimirip-miripin gitu. Di Indonesia mayoritasnya Islam, makanya namanya juga Alkitab, Allah, dimirip-miripin dengan Islam. Tapi gini Pak Ustadz, saya berterima kasih sama Pak Ustadz yang bisa saya lihat memberikan, saya punya keyakinan bahwa Pak Ustadz itu bisa memberikan kesejukan bagi bangsa dan negara ini. Karena follower dan pengikut Pak Ustadz itu lumayan besar. Saya mengakui akun Pak Ustadz itu bukan akun biasa. Bahkan penonton Pak Ustadz itu, saya pernah melihat rekor terbesar ya. Selain orang-orang yang demo-demo, saya tidak masuk hitungan itu. Saya tidak mau hitung dan tidak mau bandingkan. Pak Ustadz pernah saya lihat di angka 50.000 lebih, Pak. Iya, betul. Maksud saya di sini, pernah. Bahkan Pak Ustadz ngomong sesuatu tentang jumlah yang sangat dahsyat itu. Maksud saya gini Pak Ustadz, harapan saya menghormati Pak Ustadz sekali. Pak Ustadz ini sangat, saya harus akui, bahkan penonton pun harus mengakui bahwa kehadiran Pak Ustadz, keberadaan Pak Ustadz di sini, harus saya ini, bukan menyuruh ya Pak Ustadz ya, mohon maaf, mungkin kata-kata saya kalau kurang pas, mohon dimaafin Pak Ustadz ya. Saya berharap Pak Ustadz itu membuat sesuatu yang pengaruh besar dalam arti buat bangsa ini, buat kami yang minoritas Pak Ustadz ya. Harap segala kekurangan dan kelebihan minta mohon supaya dipahami. Kami yang minoritas kadang-kadang aku nggak bisa membela juga, nggak semua, banyak juga nggak benar. Apalagi jujur saya berkata di sini, teman-teman saya yang di luar sana ya, saya nggak perlu sebut lah, nanti dikatakan saya seolah-olah nggak berpihak. Padahal di sini nggak ada urusan berpihak, atau saya hanya rindu dengan kedamaian Pak Ustadz, jujur aja. Keluar-keluar di sana, keluar-keluar di, bahkan mereka keluar-keluar di luar sana, jujur aja ya. Mereka keluar-keluar di sana, tapi kami merasa terganggu. Kenapa? Kalau kami pelakunya, nggak apa-apa. Misalkan kalau salah, biarkan kalau saya salah, saya mendapat hukumannya. Tapi kalau orang pelakunya, tapi kami hanya sekedar penonton, pendengar, tapi imbasnya ke kami seperti itu Pak Ustadz. Saya harap umat Muslim, bangsa ini bangsa besar, penganut agama Muslim terbesar, mayoritas saya harus katakan, saya nyaman di negara ini. Harapan saya nggak suka kalau ada pun teman-teman saya ya, yang kadang-kadang katakanlah bahasa songong, ya katakan nggak tahu diri lah kadang-kadang. Ya mohon maaf, dimaklumi Pak Ustadz seperti itu, supaya bangsa kita itu sejuk Pak Ustadz. Iya, jadi gini Pak, saya sudah sering juga menyampaikan ya kepada kawan-kawan semuanya ya tentang masalah toleransi ya dalam agama Islam. Agama Islam itu agama cinta damai. Islam damai sejahtera artinya gitu. Cinta damai Islam itu cuma ya Pak ya, cuma sering saya suarakan kayak gini. Orang di luar agama Islam itu kan ada dua jenis dia. Ada yang tidak memusuhi agama Islam, ada yang menyerang agama Islam. Saya sering katakan sama teman-teman, orang yang tidak memusuhi agama Islam, yang dia menjalankan agamanya sendiri, ya, tidak mengurusi agama Islam, maka orang seperti itu umat Islam harus melindunginya. Gitu. Jangan diganggu orang mau ibadah, kan kayak gitu ya. Terus dijaga, karena apa? Ajaran Nabi kami kayak gini, Pak. Barang siapa yang menyakiti kafir zimmi, maka dia telah menyakiti aku. Maksudnya kafir zimmi itu apa? Orang kafir di luar agama Islam yang tidak memusuhi Islam gitu. Jadi barang siapa yang menyakiti kafir zimmi, maka dia telah menyakiti aku, kata Nabi saya. Bila dia telah menyakiti aku, maka dia telah menyakiti Tuhan semesta alam. Dan bila menyakiti Tuhan semesta alam, maka haram surga untuknya. Itu ajaran Nabi kami. Gak boleh disakiti orang di luar agama Islam. Tapi ada juga yang tipikalnya kayak gini Pak, yang menyerang agama Islam. Nah, orang yang menyerang agama Islam ini, memerangi agama Islam, memusuhi, menghujat, menghina agama Islam, alih-alih kami lindungi Pak, sampai ke lubang semut kami cari.
Kan kami ada gitu aturan-aturannya dalam Islam itu ada gitu loh Pak, nggak sembarangan gitu. Nggak sembarangan Islam itu, semua diatur. Jadi seperti itu Bapak. Ya itu sering saya suarakan. Oke, Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Saya lebih mengakui kesejukan itu ada sama Pak Ustadz. Saya sering masuk ke, aku nggak sebut namanya lah, yang teman-teman kayak Bang Juma, kayak Uni Rifa. Saya jujur aja ya, saya berkata di sini, Pak Ustadz PI sangat paling sejuk di antara saya, bukan bermaksud membanding-bandingkan sesuatu yang harus seharusnya saya tidak boleh banding-bandingkan, tapi kenyamanan batin saya malam ini berbicara sama Pak Ustadz benar-benar bisa panjang lebar. Kalau mohon maaf ya Pak Ustadz ya, kalau di room-room lain kita kadang-kadang ya nggak dikasih kesempatan bicara seperti ini Pak Ustadz. Mohon maaf Pak Ustadz. Iya. Tapi Yang gini Pak masalahnya saya pun juga yang datang ini saya lihat dulu, apakah dia datang dengan adab atau dia datang dengan biadab, kan gitu. Maka kalau dia datang dengan adab, wajib saya harus menghormati dia ya, terus membuat dia nyaman, terus mengajarkan yang terbaik gitu, jaga kosakata. Itu kalau datang yang pakai adab, contohnya seperti Bapak gitu. Tapi kalau yang datang biadab ya Pak ya, aduh. Jadi seram saya jadinya gitu, cara hadapinya juga. Jadi tergantung orangnya yang datang gitu Pak. Saya ini iya. Kalau orangnya datang pakai adab, ya bagus saya yang ngadapinnya. Tapi kalau orangnya datangnya, aduh kurang ajar, ya kencang juga gitu saya sama dia. Jadi ngiri-ngiri sedap juga sama Pak Ustadz. Iya. Maka sampai saya bilang kayak gini Pak, copot aja dulu gelar ustadznya ya. Saya lagi mau ngomong keras tuh. Copot aja gelar ustadznya, nanti habis lab baru pasang lagi gitu. Karena kan kata orang nggak cocok kan, Ustadz ngomongnya kasar gitu, nggak cocok, terlalu keras. Ya sudah kalau kayak gitu kata saya ya copot dulu ya gelar ustadznya, nanti setelah live streaming baru pasang lagi gitu. Kalau Pak Ustadz sih Pak Ustadz PI ya nggak kasar, tapi keras ya sah saja Pak Ustadz. Saya harus beda dong antara kasar dengan keras. Keras itu boleh Pak Ustadz. Saya menyatakan Pak Ustadz itu keras untuk sesuatu, mungkin itu prinsip Pak Ustadz. Ya itu sah saja Pak Ustadz, bukan kasar. Kasar kan beda Pak Ustadz. Maki-maki lah segala macam bla 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 kebun binatang gitu Pak Ustadz. Iya, jadi kan Bapak ngerti sendiri kan kenapa saya mengadakan live streaming ini, bukan untuk orang Kristen yang baik-baik. Dulu saya kerja di tambang batu bara Pak, di daerah sini Batu Likin, Kalimantan Selatan. Setiap hari yang memasakkan saya makan itu agama ibunya adalah Kristen Protestan, Ibu Naomi. Emang bisa Pak? Bapak bisa. Kan, bisakah itu sesuatu yang haram buat teman-teman saya Muslim? Dulu ibu masak saya, yang masakin saya setiap hari makanan di tambang itu agamanya ibunya Kristen Protestan. Sampai saya bilang sama teman-teman Muslim yang lainnya, siapa ganggu ibu, waduh, berurusan dengan saya. Karena kalau ganggu ibu saya kagak bisa makan nanti. Kan kayak gitu. Harus dilindungi. Beliau taunya kerja gitu, nggak tahu urusan agama gitu. Wajib kita melindungi orang-orang seperti itu. Pak Ustadz itu bisa sederhana tapi punya nilai arti yang besar. Iya. Keren Pak. Itu memang kayak gitu sih di Islam Pak, tapi kan banyak ya yang mempelintir. Nah ini yang perlu kita jawab gitu lah. Banyak di media sosial ya macam-macam. Nabi Muhammad dituduh begini begitu. Macam-macam. Allah disamakan dengan batu, bla bla bla, macam-macam. Nah ini kan tipikal-tipikalnya itu bukan mencari mencari diskusi yang baik, tapi menghujat. Jadi maka saya harus membedakan juga yang mana orang-orang yang debater, yang mana orang-orang hujater. Kan gitu. Kalau dia penghujat, dia kagak bisa debat, nggak bisa berdebat, dia nggak akan paham dia apa yang kita sampaikan. Tapi kalau debater ini, dia nggak akan menghujat gitu, tapi menampilkan data dan ilmu. Jadi gitu. Tapi itu sih Pak Ustadz, saya bangga bisa bicara langsung Pak Ustadz. Itu kerinduan saya beberapa bulan ini, karena akun saya pun baru 3 bulan Pak Ustadz, mulai masih 4.000. Saya kaget, saya jujur aja Pak Ustadz. Saya bilang sama istri, jam. Pak Ustadz,
Saya kalau melihat live streaming Pak Ustadz, penontonnya saya bahkan, waduh, mau ninggalin aja, udah tontonin aja sampai kadang-kadang ketawa sendiri Pak Ustadz. Iya, ada lucunya juga sih. Masalahnya saya nggak mau nonton. Soalnya Iya. kalau saya serius melulu, Pak, ibaratnya Iya. kayak ceramah. Bismillahirrahmanirrahim. Yesus berkata, kamu harus menyembah Allah saja. Eh, Serius nih, mukanya muka serius. Kagak ada refleksi untuk apa ya? Penyegaran gitu. Bosan orang lihat. Kalau ada ketawa-ketawanya kan orang terhibur juga sedikit dan jadi betah gitu. Eh, eh. Tapi Pak Ustadz, dengan segala hormat, kalau bisa saya memohon, bila mana masih ada teman-teman oknum-oknum secara personal ya Pak Ustadz ya, karena apapun kami minoritas Pak Ustadz, saya harus berkata jujur, kami harus tahu diri Pak Ustadz. Tapi biarlah tetap kebenaran Pak Ustadz. Saya punya keyakinan Pak Ustadz bisa memberikan sesuatu yang sifatnya menyegarkan setiap pikiran-pikiran yang sesat, bagaimana cara berdemokrasi, bagaimana cara bermasyarakat, supaya di ruang lingkup yang sangat luas ini, kita kan negara kepulauan Pak Ustadz, Hmm. bahkan bahasa pun banyak Pak Ustadz. Begitu Pak Ustadz, harapan saya Pak Ustadz selaku pengguna akun TikTok yang besar, saya harus mengakui sangat berpengaruh di ruang lingkup yang sifatnya ya katakanlah Indonesia dulu Pak Ustadz. Saya Baik. harap ya, Terima kasih mohon Bapak ya. ya. Lakum dinukum waliyadin. Gitu ya teman-temannya. Kalau untuk bapaknya ya kita lakum dinukum waliyadin. Apa artinya? Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Gitu Pak. Semoga Anda mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, Pak. Iya, Anda orang baik masalahnya. Tadi Pak Ustadz. Gitu. Oke. Ada lagi pertanyaan yang lain atau bisa saya gantikan dengan kawan Kristen yang antri gitu? Boleh Pak Ustadz, tapi terima kasih Pak Ustadz sudah memberikan ruang buat saya boleh langsung berbicara sama Pak Ustadz. Saya berdoa Pak Ustadz sehat selalu. Saya punya keyakinan Pak Ustadz mampu membuat bangsa ini semakin berpengaruh dalam kedamaian. Begitu Pak Iya, Ustadz. sama-sama Pak. Terima kasih ya. Kalau ada yang kurang-kurang. Oke. Pak Ustadz, kalau suatu saat saya boleh masuk, tapi nggak berkali-kali, sekali-sekali saja Pak Ustadz. Kalau Ya, silakan. berkenan. Terima kasih Pak Ustadz. Silakan. Assalamualaikum. Oke. Ya, waalaikum Pak. Oke, ya, tuh orang bagus ya, cara ngomong bagus, tertata rapi gitu, ngomong dengan adab. Ya, kita akan menghadapi dengan adab ya. Adem kan jadinya. Kalau datangnya penghujat, waduh, ngeri juga saya mukanya.